360-degree reality. Sunset beach, I don't need HDTV. I want the real thing, living off a dream. Hai everyone, aku Nadia. Di video ini aku mau ngebahas tentang beruntusan aka fungal acne. Jadi apa sih fungal acne? Apa sih bedanya sama jerawat biasa? Perasaan kedengarannya biasa aja. No, it's not that simple. Jadi apaan sih fungal acne itu? Fungal acne atau biasa disebut dengan Malassezia folliculitis atau Pityrosporum folliculitis, bagus juga ya namanya, adalah suatu keadaan di mana kulit kelihatannya itu kayak jerawat, tapi bukan jerawat sama sekali. Jadi kalau misalnya kalian nemuin tuh beruntus-beruntus bermata, kayak bentuknya kayak jerawat, merah-merah, itu kalian mikir, ih itu jerawat ya. Bukan, bisa jadi itu bukan jerawat. Nah, kalau jerawat biasa itu disebabkan oleh bakteri, sedangkan kalau fungal acne ini disebabkan oleh jamur. Lebih tepatnya jamur Malassezia. Emang cantik banget namanya. Nah, ada banyak banget spesies-spesies jamur Malassezia ini, dan masing-masing spesiesnya itu nyebabin keadaan kulit yang beda-beda juga. Kayak contohnya, aku ambil contoh yang gampangnya aja, ketombe. Ketombean itu tuh disebabin oleh jamur si Malassezia ini. Jadi jangan teman-teman kira jamur Malassezia ini cuma ada di muka aja yang bikin beruntusan. Enggak, di kulit kepala pun ada. Area-area yang disukain banget sama jamur ini tuh area-area berminyak. Kayak contohnya T-zone, pundak, dada, punggung. Nah di punggung tuh aku sering banget dengerin banyak juga yang emang bermasalah di punggung beruntus-beruntusan fungal acne itu. Jadi apa sih penyebabnya? Apa sih yang bikin si jamur ini dari jamur Malassezia ini nongol malah jadi beruntus-beruntus itu kok bisa gitu? Nah, fungal acne ini nongol muncul karena jamur Malassezia ini berkembang pesat, alias pertumbuhannya itu pesat. Dengan bertumbuhnya dia pesat banyak, otomatis dia bakal menyerang, attack tuh folikel-folikel rambut kita. Setelah di-attack, otomatis terjadilah inflamasi. Nah, itu yang kita lihat sebagai beruntus-beruntusan itu. Ada beberapa faktor yang bikin jamur Malassezia ini berkembang pesat atau beranak pinak jadi banyak. Itu salah satunya adalah, satu, keadaan udara yang panas dan lembab. Ke Indonesia aja iklim tropisnya. Jadi udara udah panas, lembab, terus kita berkeringat, sebum tinggi, makin itu kayak tempat ternyaman, tercinta, terhangat yang dicintai oleh jamur Malassezia ini. Pokoknya terpewek lah. Dua, produksi minyak berlebih. Jadi buat teman-teman yang punya kondisi kulit berminyak, hati-hati, karena itu lingkungan yang nyaman banget buat jamur Malassezia ini. Karena jamur ini tuh sifatnya itu lipofilik. Lipofilik itu jadi dia tertarik sama zat minyak. Otomatis kalau kondisi lingkungannya itu berminyak gitu, gimana nggak nyaman. Tiga, penggunaan antibiotik. Berdasarkan yang aku baca dari berbagai sumber, kalau penggunaan antibiotik jangka panjang itu bisa nurunin nih jumlah bakteri yang ada di kulit kita. Jadi di kulit kita itu kan ada banyak macam floral, salah satunya itu bakteri dan jamur. Nah, dengan menurunnya jumlah bakteri di kulit kita, otomatis si jamurnya ini bakal meningkat. Nah, dengan meningkatnya itu alhasil beruntusan. Karena apa? Karena jamur Malassezia-nya tinggi. Gitu aja siklusnya. 4. Penggunaan skincare dengan kandungan yang tidak tepat. Jadi kalau bisa dibilang nih ya, untuk para penderita fungal acne ini, skincare dari 1 sampai 10 yang bisa kita pakai tuh kayak cuman 1 atau 2 skincare yang aman buat kulit kita. Itu kenapa kita nggak bisa nganggap sepele tentang pembacaan ingredient skincare, harus detail satu-satu, dibaca, dicari sampai diusir karena nggak jadi beli pada akhirnya. Jadi yuk buat mulai baca ingredient list pelan-pelan, nggak asal ngelihat, oh buat melembabkan, oke bagus, oh buat memutihkan, oke bagus, oh buat glowing bagus. Nggak bisa kayak gitu. Skincare glowing kita sama skincare glowing untuk orang yang tidak fungal acne itu beda banget. Oke? Hati-hati. Terus apa sih ciri-cirinya? Gimana kita tahu kalau kita itu kena fungal acne atau enggak? Pertama, untuk tahu teman-teman kena fungal acne atau enggak, jadi fungal acne itu kenampakannya itu kecil-kecil, tiny little bump, dan ukurannya itu seragam, kecil-kecil, ukurannya seragam, terus nongolnya itu rame gitu, kayak mau tawuran gitu pokoknya. Terus warnanya merah, dan biasanya disertai sama rasa gatal. Nah, jadi kalau misalkan ngerasa gatel nih, kayak aduh ada beruntus, kayak aku pribadi di forehead, di jidat aku,
aku kayak ngerasa kadang gatel di berus-berusan itu, dan itu emang aku fungal acne. Jadi kalau kalian merasakan hal yang sama, berarti itu ciri-ciri nomor 1 kalau kalian itu kena fungal acne. Clear? Clear. 2, teman-teman juga patut buat curigain kalau itu fungal acne atau bukan. Kalau teman-teman udah nyobain segala produk skincare, dari masker, dari krim malam, dari krim siang, dari krim sore, dari krim menuju malam, itu udah kalian pakai semuanya, dari spot acne treatment dan sebagainya, tapi nggak berkurang-berkurang, itu bisa jadi kalian kena fungal acne. Oke? Jadi emang cukup susah, cukup pusing buat self-diagnose kulit kita tuh kena fungal acne atau enggak. Jadi saran aku kalau misalnya emang kalian pusing dan susah banget buat kayak aduh kok pusing banget sih ini tuh kayak jerawat tapi gak gatel tapi gak ada matanya tapi aduh gimana dong. Aku saranin kalian buat langsung aja cek ke dermatology, cari profesional biar hasilnya itu lebih akurat. Terus kandungan apa aja sih yang harus dihindari dalam skincare? Oke, siapin otak kalian lagi di karantina karena aku juga cukup pusing untuk ngebahas ini. Jadi, pertama, cari acid atau asam lemak. Ada banyak banget contoh-contoh asam lemak yang kita wajib banget buat hindari dalam skincare. Dalam skincare kita manapun harus kita hindari. Jadi untuk asam lemak sendiri itu contohnya cukup banyak. Ada lauric acid, myristic acid, palmitic acid, stearic acid, oleic acid, banyak, dan rata-rata kandungan ini tuh ada di setiap moisturizer atau pelembab. Di setiap pelembab itu biasanya ada kandungan ini. Jadi itu kenapa untuk para fungal acne struggler, I feel you. Betapa susahnya nyari pelembab yang cocok buat kulit kita. 2, minyak-minyakan. Segala minyak-minyakan kayak dari 1 sampai 10 minyak yang bisa kita pakai itu cuma 1 jenis. Karena yang tadi aku jelasin juga kan kalau jamur ini bersifat lipophilic. Jadi dia tertarik sama zat minyak. Jadi kalau kamu pakai minyak-minyakan, bye-bye. Untuk minyak-minyakan yang aman digunakan untuk para fungal acne struggler itu ada 3. Yang pertama itu ada MCT oil, yang kedua itu ada squalane oil, yang ketiganya itu aku lupa apa, tapi kalian bisa lihat di situ. Jadi itu, 3 itu yang boleh kita pakai aman. 3, ester. Jadi ester itu tuh gabungan antara alkohol sama asam lemak atau fatty acid yang menghasilkan ester. Biasanya kalau kita lihat di ingredients list skincare itu, dia tuh akhirannya itu ATE. Itu ester. Hindarin, jangan mendekat. 4, polysorbate. Jadi jenis polysorbate 20, 40, 60, 80 itu semua harus kalian hindari. Kalau kalian nggak mau jamur Malassezia kalian berubah jadi jumbo. 5, bahan hasil fermentasi. Contohnya galactomyces. Nah, galactomyces ini pas aku cari-cari ternyata cukup banyak juga di brand-brand skincare produk Korea. Dimana pas aku lihat-lihat juga biasanya itu produk-produk yang diperuntukkan untuk anti-aging. Jadi aku ngerasa cukup sangat disayangkan juga karena pas aku lihat review juga banyak banget yang cocok sama ini karena hasilnya itu emang kerutan, wow, menghilang gitu. Tapi mohon maaf untuk para fungal acne struggler karena kita tidak bisa berbahagia untuk ini, oke? 6, bahan-bahan yang bersifat emollient atau menutup pori-pori. Contohnya itu yang biasa banget kita temuin di produk skincare itu shea butter. Kalau aku pribadi, aku ngindarin banget shea butter ini karena selain dia itu komedogeniknya juga tinggi, yang aku baca dia juga clogging pores. Jadi aku dengan pori-pori gedeku, terus dengan fungal acne ku, aku pakai itu, terus komedoan, jadi jerawat, terus jadi fungal acne kan, indah banget tuh kayaknya. Nah ya udah panjang-panjang kita bahas, mending langsung aja ke gimana cara kita ngatasin fungal acne ini, gimana cara kita nyembuhinnya. Tenang. Nah jadi untuk ngatasin si fungal acne ini, kalian bisa pakai berbagai produk yang bersifat anti jamur. Pertama, ketoconazole. Ketoconazole ini tuh emang udah terbukti secara ilmiah bisa mencegah atau menghindari pertumbuhan si jamur atau tadi jamur Malassezia tadi. Tapi produknya itu biasanya bisa kita temuin dalam bentuk shampoo. Contohnya Nizoral anti dandruff,
Itu salah satu produk yang bisa kalian gunakan. Cara pakainya itu gampang. Kalian bisa totolin atau diolesin di bagian yang beruntus. Kalian diemin sampai 15 menit atau boleh juga 5 menit. Habis itu kalian bilas. Tapi kekurangan dari cara ini itu, dia itu bisa meninggalkan rasa kering di kulit. Bukan rasa, emang kering di kulit gitu. Jadi untuk kalian punya masalah kulit kering, aku nggak nyaranin sih buat pakai ini. Karena takutnya beruntusan kalian atau fungal acne kalian sampai bener-bener penuh gitu kayak aku waktu itu. Dan nggak mungkin kalau kalian olesin semuka terus semuka kering terus ditambah kulit kalian kering, nambah masalah baru. 2. Madu atau ekstrak propolis. Untuk bahan-bahan ini kalian mungkin kenal sebagai antibakterinya, bisa nyembuhin jerawat biasa, tapi ini juga bermanfaat banget juga buat para penderita fungal acne karena dia juga bersifat anti jamur. Tapi kalau misalnya kalian kurang cocok sama madu, kayak aku pribadi, aku nggak cocok sama madu, kurang cocok sama madu, kalian bisa cobain produknya COSRX yang Propolis Light Ampoule. Itu aku cobain, dia teksturnya ringan dan cepat meresapnya juga. Jadi menurut aku untuk para pemilik kulit berminyak itu masih aman untuk pakai COSRX ini. 3. Salicylic acid. Salicylic acid ini bersifat anti jamur. Selain itu juga bagusnya, poin plusnya juga, salicylic acid ini dia itu bisa mengangkat kotoran di dalam pori-pori kita. Jadi untuk yang clogging pores kayak aku, pori-pori besar kayak gitu, itu cocok banget pakai salicylic acid ini. Dan juga poin plus keduanya, dia bisa mengangkat minyak berlebih pada kulit. Jadi kandungan ini cocok buat kalian, tapi kalian harus lebih teliti lagi kalau misalnya mau nyari produk dengan salicylic acid ini, karena biasanya kalau ada salicylic acid di dalam produk itu disertai dengan polysorbate 20. Dimana tadi aku udah jelasin polysorbate 20 itu harus dihindarin. Biasanya di dalam produk digunakan polysorbate 20 itu sebagai stabilizer. Begitu. 4. Sulfur. Nah, kandungan yang satu ini tuh kandungan kecintaan aku banget. Karena menurut aku ini efektif banget buat beruntusan. Ini holy grail aku banget gitu. Untuk sejauh ini produk yang bisa aku saranin yaitu produk lokal murah, yaitu Sari Ayu Intensive Acne Care. Harganya itu murah banget, nggak nyampe 50.000, di bawah 50.000, di bawah 40.000, di bawah 30.000. Jadi kalau kalian pengen coba, step pertama pas aku tahu kalau misalnya aku kena fungal acne, hal yang pertama aku beli itu ini. Dan bener seminggu tuh kayak lah ini kok hilang gitu. Nggak hilang sih, kayak berkurang aja gitu. Gak kerasa banget kita udah bahas tentang fungal acne sejauh ini. Kalau misalnya kalian tertarik untuk tahu atau belajar lebih jauh tentang fungal acne ini apa, aku saranin satu website, dan aku suka banget website ini, sangat membantu banget menurut aku karena dia ngejelasin dari awal dia terkena, terjangkit, terdampak, sampai dia sembuh total kayak sekarang. Untuk link websitenya bakal aku sertain di description box biar kalian bisa tahu lebih banyak lagi tentang gimana, apa, kayak what, where, how, when, itu semuanya 5W 1H lengkap di sana. Oke, makasih banget udah luangin waktunya dan nonton video ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian, dan kalau misalnya kalian punya pengalaman pribadi atau pendapat kalian berbanding terbalik sama aku, boleh banget feel free untuk komentar di kolom komentar di bawah biar siapa tahu juga bisa membantu yang lainnya yang juga terkena fungal acne. Oke, sekian dari aku. See you next time.